Oke, ikutan semua? Oke, udah Mas. Oke, halo selamat malam semuanya. Nama saya Diar dari Zeno Center for Logic and Metaphysics. Meskipun judulnya dan nanti pembahasannya tulisannya kita menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti kita akan membahasnya pakai bahasa Indonesia. Hari ini kita akan ulang ya. Judul hari ini adalah Can Natural Laws Be Not Universal? Jadi intinya adalah kita akan ngomongin sejauh mana nanti hukum-hukum alam ini universal. Ini adalah pertanyaan dalam metafisika ilmu tentang bagaimana dunia keilmuan itu gimana dunia keilmuan itu terlihat, bagaimana struktur dunia keilmuan. Meskipun menurut saya kata metafisika ilmu sendiri itu sedikit misleading, karena pasti metafisika ilmu tidak hanya mengatakan tentang bagaimana dunia dalam ilmu itu sendiri, tapi juga karena ilmu adalah investigasi atas dunia itu sendiri. Jadi ini juga secara implit mengatakan metafisika secara umum. Nah nanti seperti apa hari ini untuk waktu kali ini, nanti kita akan fokus pada satu pembahasan. Kita akan bahas buku The Dappled World karangan Nancy Cartwright. Jadi nanti kira-kira kita akan bahas ini selama 15-20 menit ke depan. Pertama nanti akan saya bahas sedikit tentang kenapa orang menganggap bahwa hukum alam itu universal. Nanti kita lihat apa landasan ontologisnya, dan kalau bisa nanti juga landasan epistemologisnya. Kemudian kita masuk ke project dari Cartwright, Nancy Cartwright, filsuf bagian dari Stanford School. Nanti kita lihat gimana project mereka itu saling berkaitan. Dan nanti setelah itu kita akan argumennya Nancy Cartwright, kenapa hukum itu tidak universal, kenapa bisa hukum tidak universal, hukum alam, dan nanti kita akan lihat implikasi metodologis dan politisnya. Oke, kita masuk dulu ya. Kenapa hukum itu universal? Sebelum itu, mari kita lihat sebentar apa sih itu hukum alam. Dan entah dalam artian saintifik ataupun non-saintifik ya, common sense. Ini. Jadi, hukum itu biasa disebut sebagai necessary and regular association between properties. Jadi, kita selalu, kalau kita sering dengar ya, ini para ilmuwan bilang kalau sains itu hanya berbicara tentang relasi, asosiasi antara properti. Nah, biasanya hukum itu dianggap sebagai niscaya dan reguler. Contohnya itu, misalnya ini hukum yang paling sering kita tahu, hukum alam, hukum kedua Newton, F sama dengan ma. Atau hukum Ohm, I sama dengan V per L. Force ya, yang pertama itu di sini kita ngomongin force sama dengan massa dikali akselerasi. Setiap ada mass, ada akselerasi, di situ akan ada force. Itu yang biasa dipahami. Ini meskipun hubungan antara properti ini, jadi kayak mass dan akselerasi itu properti, itu niscaya dan regular. Kadang-kadang itu dipahami secara berbeda. Kadang sifatnya deterministik, selalu terjadi, atau probabilistik. Jadi secara detailnya itu kadang-kadang berbeda.
Tapi keduanya ini nanti kita akan lihat cukup bermasalah semua dalam pandangan Cartwright. Probabilistik itu yang sering kita temukan di ini quantum mechanics. Mereka sifatnya probabilistik. Oke. Siapa sih? Sekarang pertanyaannya adalah siapa sih yang menganggap bahwa hukum alam itu universal? Nah, itu adalah mereka yang disebut dengan fundamentalis. Jadi, fundamentalism. Jadi, karena disebut fundamentalism karena mereka percaya bahwa ada hal yang fundamental. Yang fundamental yang menjadi akar semuanya, yang itu membuat hukum yang ada di gambar di kanan itu bersifat unconditional dan unrestricted, tidak terbatas dan selalu terjadi. Kenapa mereka percaya itu? Karena 3 asumsi filosofis ini. Pertama adalah supervenience, kedua globalism, sama scientific success, keberhasilan ilmu selama 1 abad kebelakangan. Ini apa saja kata-kata aneh ini? Supervenience ini sederhananya, sorry. Supervenience itu sederhananya adalah mereka memahami dunia itu bertingkat. Jadi jika terjadi sesuatu di tingkat yang lebih bawah, itu juga mengaruhi tingkat lebih atasnya. Sebagai contoh misalnya kalau di filsafat budi atau filsafat akal, itu setiap rasa sakit itu meskipun dirasakan oleh mental, tapi sebenarnya itu terjadi di level yang lebih dasar, yang lebih fundamental, yaitu level neuron. Nah, misalnya kemudian kayak di biologi ada genetik di bawahnya, kita memahami ada hukum genetika, itu sebenarnya berdasar pada DNA. Jadi selalu ada itu. Dan orang-orang percaya bahwa supervenience itu percaya bahwa dunia itu bertingkat seperti itu. Paling bawah itu fisika, kedua mungkin kimia, biologi, psikologi, ekonomi, dan sampai berikutnya. Itu tesis supervenience. Juga ada tesis globalism. Globalism ini kita perlu pahami berbeda dengan yang dalam konteks sosial. Globalism itu artinya supervenience itu terjadi secara global. Jadi apapun yang ada yang memproduksi kausasi itu berlaku secara global. Dan yang ketiga itu tentu saja keberhasilan ilmu 1 abad ke belakang. Keberhasilan adanya reduksi eksplanasi dalam ilmu. Misalnya reduksi dari di kimia dari ke statistik. Sekarang kita menghitung hit juga pakai statistik. Jadi lebih ke level dasar. Memahami teori lama, gravitasi, kemudian atom dengan level yang lebih dasar, itu menganggap bahwa ternyata sepertinya dunia itu memang supervenience, berlipat, bertingkat, dan global. Itu mengapa para fundamentalis menganggap bahwa hukum alam itu unconditional dan unrestricted. Jadi kira-kira seperti gambarnya. Ini buku saya ambil dari bukunya Nancy Cartwright. Jadi fisika itu di paling atas, kemudian fisika ini membawahi semuanya. Dari fisika ngalir ke chemistry, ke biologi, sosiologi, kemudian ke psikologi. Jadi saling masuk gitu. Kadang ini juga terbalik ya. Kadang beberapa orang memahami ini sangat berbeda. Kadang mereka anggap fisika paling bawah. Tapi intinya sama. Intinya adalah fisika itu yang paling fundamental. Kemudian dilanjutkan ke lanjut. Jadi bentuknya apakah segitiganya fisika di atas atau fisika di bawah tidak terlalu begitu berpengaruh. Intinya adalah fisika punya peran fundamental. Nah sekarang kita coba lihat sebentar siapa sih Cartwright, kenapa kita harus bahas Cartwright dalam isu ini. Dan apa hubungannya dia dengan Stanford School. Jadi dalam filsafat ilmu itu ada satu sekolah. Itu kalau mungkin teman-teman biasa lihat kalau di ilmu sosial mazhab Frankfurt ya, Frankfurt School itu kalau di ilmu sosial filsafat, kalau di ilmu filsafat ilmu itu yang sering itu Stanford School, yang dia punya posisi bargaining cukup kuat di antara banyak sekolah yang lain.
logical positivist, itu salah satu yang lainnya. Ini dimulai dari Patrick Supis. Ini dia guru dari 4 yang kanan, jadi yang kiri itu paling tua, sudah meninggal. Dia melihat bahwa sepertinya pemahaman fundamentalisme yang dikembangkan oleh Carnap, oleh Putnam itu bermasalah karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Di lapangan itu ilmu itu tidak serapi apa yang dibayangkan oleh Carnap atau Putnam. Tidak rapi yang dibayangkan oleh para sekolah logical positivist. Karena itu dia mengembangkan logika probabilitas. Kemudian ini dilanjutkan ya sama murid-muridnya, Ian Hacking, John Dewey, Peter Gallison, Nancy Cartwright, semuanya dari Stanford. Kita akan bahas yang Nancy Cartwright. Semoga kalau ada waktu, bulan depan kita akan bahas tokoh-tokoh lain dari Stanford School. Intinya, apa sih proyek Stanford School ini? Mereka punya kesamaan, itu merubah paradigma berpikir filsafat ilmu. Selama ini filsafat ilmu itu dibangun dengan pandangan teori dulu, baru praktek. Coba dibalik. Apa sih yang terjadi di praktek ilmuwan, lalu kita buat gambarannya seperti apa? Gambaran yang paling konsisten dengan ilmuwan. Atau mereka disebut empiris, yes. Dan mereka yang kedua, gagasan besar mereka yang kedua adalah disunity of science. Ilmu itu tidak bersatu sebagaimana piramida tadi. Kemudian pentingnya metafisika, bahwa metafisika itu mempengaruhi pada metodologi ilmu, dan akhirnya dia akan berpengaruh pada policy. Oke. Jadi, nah sekarang kita masuk ke Nancy Cartwright. Nah, Nancy Cartwright itu salah satu yang cukup terkenal di salah satu Stanford School, mungkin yang paling terkenal. Mungkin kalau kita di luar filsafat ilmu, kita nggak paham siapa Nancy Cartwright, tapi lain. Tapi kalau Nancy Cartwright saya rasa cukup terkenal, karena dia punya tesis yang paling, menurut saya, paling konsisten dan paling vokal untuk mempropagandakan pandangan ini. Di bukunya yang ketiga kalau nggak salah, The Devil's Work, Study of the Boundary of Science. Nah, proyeknya adalah dia ingin melihat benar nggak sih para fundamentalism itu. Karena itu dia ingin menganalisis ini range of natural law. Jadi seberapa besar sebenarnya pengaruh natural law, kemudian kondisi yang memungkinkan natural itu sendiri, kemudian basis epistemologis dari praktek saintifik. Dan outcome-nya, ini waktu saya baca ini cukup, karena saya sebelum baca buku ini saya cukup fundamentalis, saya suka baca buku-buku non-reductive materialism, mereka juga fundamentalis. Outcome-nya dari buku ini adalah dia punya broad argument bahwa law itu tidak universal. Law, hukum alam, dan regularitas yang dibangun oleh hukum alam itu kenderi. Dia berdasar, dia dikondisikan oleh satu hal yang disebut dengan nomological machine. Dan yang ketiga adalah sains, itu adalah analisis kapabilitas. Nah, kita nggak akan bahas semuanya secara lengkap, kita akan fokus hanya di law is not universal. Kita masuk ke argumennya Nancy Cartwright, kenapa hukum alam itu tidak universal. Oke. Untuk mempertimbangkan itu, mari kita mempertimbangkan beberapa contoh di filsafat apa yang terjadi sih sebenarnya. Contoh-contoh hukum alam yang terkenal ya. Pertama adalah Newton second law, hukum kedua Newton. Akselerasi itu equal dengan force yang dia lakukan dibagi oleh mass. Kalau misalnya kita dibawakan F sama dengan MA. Kemudian ada Coulomb's law. Secara natural tingkah laku alami dari charge yang berlawanan itu saling mendekat. Kalau yang sama, charge sama itu saling menolak.
Ada lagi contoh lagi sebenarnya di superconductivity, tapi menurut saya cukup ini apa? Cukup teknis, jadi kita gunakan yang contoh lain. Itu kalau di ekonomi adalah ada namanya efek pajak. Efek pajak itu hukumnya selalu meningkatkan harga. Gitu. Yang kiri itu yang hukum alam yang biasa kita bayangkan. Para fundamentalis menganggap bahwa 1, 2, 3 ini itu selalu terjadi. Apapun. Setiap ada body, pasti terjadi hal tersebut. Jadi berikutnya, setiap ada charge opposition, pasti mereka nempel, kalau enggak menjauh. Selalu terjadi seperti itu. Nah, ternyata di prakteknya itu tidak. Ini ada beberapa argumen yang mencoba melawan itu. Ini teman-teman nyoba memahami contoh yang ketiga ini tidak sebagai contoh buruk sains. Biasanya kan kita memahaminya itu kayak contoh phlogiston. Itu aneh ya, sains yang sains gagal. Berbeda. Karena 3 contoh kita yang di sebelah kiri, Newton, Coulomb itu practically yang paling berhasil sekarang, salah satu yang sering berhasil. Oke. Untuk yang pertama ada argumen dari Neurath. Satu oleh Cartwright. Dia sekarang kita bayangkan deh sama dengan MA. Itu bisa nggak dia menjelaskan kalau misalnya ada uang kertas itu dia bayangin di St. Stephen Square itu di Budapest sama nggak salah, itu kena angin ribut, bakal jatuh di mana itunya uangnya. No mechanics tidak ada bukan mekanika yang bisa menjelaskan itu secara tepat dengan cara sederhana diturunkan dari hukum Newton, second law. Padahal itu kan harusnya apa yang dimaukan sama Newton, akselerasi dari uangnya, kemudian berapa masnya, harusnya kita bisa menganu itu, tapi kita nggak bisa. Banyak kondisi yang harus dipenuhi dulu. Ada beberapa hal tentang dari mungkin dinamika fluid dynamic yang mungkin akan berkeberatan, tapi intinya nanti akan bikin question, nanti akan konsisten dengan apa yang dimaukan Cartwright. Oke, itu untuk Newton hukum kedua. Hukum Coulomb misalnya, hukum Coulomb itu charge yang bertentangan itu menempel, yang sama itu menolak saling satu sama lain. Tapi eksperimen dilakukan sama Sommer, elektron ini dia bisa membuat bahwa 2 negatif partikel itu nempel, berbeda dengan hukum Coulomb yang kedua. Dan yang ketiga, ya, Edgeworth action paradox, mungkin teman ekonomi lebih bisa menjelaskan, sangat mengerti ini, bahwa teks itu at some point dia juga bisa decrease price, bahkan tidak berpengaruh pada price. Nah, lalu kesimpulan apa yang kita ambil dari 2 fakta yang cukup bertentangan ini? Ini, bahwa hukum alam itu hanya ceteris paribus. Apa artinya? Artinya adalah hukum alam itu hanya mungkin di lingkungan yang sangat-sangat terbatas, lingkungan yang sangat dikontrol, yang artinya tidak ada yang lain yang bisa masuk. Jadi contoh misalnya ya, tadi itu ada F sama dengan MA, itu hanya mungkin jika tidak ada force lain ataupun hal lain itu yang mengganggu itu. Nah, itu implikasi yang pertama, applies unfairly metering of circumstance. Kemudian ini angkanya nggak salah ya, kita masuk ke 4 ya. Artinya apa? Di luar ceteris paribus itu, service yang diberikan oleh hukum alam itu sangat terbatas. Itu bisa tidak ada sama sekali. Jadi ada salah satu pembahasan di bab 8 energi Cartwright tentang superkonduktivitas saat kita ngomongin quantum teori, yang itu kita treasure sebagai hal yang paling pricing di ilmu progres ilmu kita, itu at some point itu tidak berguna lagi, bahkan sampai pada posisi dalam posisi pembahasan teori quantum mekanik itu. Jadi
habis hukumnya itu habis, dia pindah ke tempat lain, pindah ke mekanik klasik lagi untuk bisa menjelaskan. Artinya memang bisa habis itu. Jadi mental artinya. Nah, implikasi lainnya adalah artinya apa? Abstrak theoretical concept itu mendeskripsikan dunia itu hanya apa? Lewat model. Model ini yang kita, jadi ilmuwan itu untuk menemukan law itu harus bekerja keras luar biasa untuk bisa ini, untuk masuk di sana, untuk bisa kerja. Artinya apa? Di lingkungan yang berbeda mereka bisa membuat hasil yang berbeda juga. Oke. Kalau misalnya teman-teman dengar musik, mohon maaf ya, jadi ada background musik dikit. Saya di warnet soalnya. Oke. Ini implikasinya ya. Saya ada waktu berapa menit lagi? Oke. Jadi kalau kita tadi dapat yang ketiga nih, dari kita ngelihat fakta, kita coba abstraksi, kita dapat yang ketiga, law ceteris paribus. Nah sekarang kita coba kita ngelihat apa sih yang memungkinkan law ceteris paribus. Menurut Cartwright, hukum itu ceteris paribus terbatas, itu memang karena sifatnya, hakikatnya, dia itu hanya muncul lewat namanya sesuatu disebut dengan nomological machine, mesin nomologis. Mesin yang itu kayak model ya. Ini bahasa filsafatnya, bahasa prakteknya itu model dalam ilmu alam. Model yang kemudian di-shield, tidak ditahan dengan baik biar hal-hal lain tidak masuk. Itu yang produksi law ceteris paribus, nomological machine. Dan nomological machine itu adalah susunan dari kapabilitas. Kapabilitas dari objek-objek, dia punya kapabilitas apa, itu dibangun menjadi nomological machine. Contoh kalau misalnya hukum yang paling terkenal itu hukum gravitasi Newton. Itu apa sih nomological machine-nya? Kan gravitasi M kecil M besar kemudian radius. Gravitasinya, jadi M kecil M besarnya itu susunannya itu adalah kekuatan dari kapabilitas dari planet-planet yang dihitung. Kemudian itu yang bentuk jadi nomological machine sehingga memproduksi hukum gravitasi Newton. Dan ini basis dari analisis saintifik. Kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut tentang ini. Intinya itu. Jadi ilmu itu bukan tentang regularitas. Kita nggak nyari regularitas bahwa setelah A jadi B, bukan. A ini bisa apa? Karena saat A ini bisa apa, kita bisa ngelihat saat A ini di situasi A dia melakukan X, misalnya di situasi B dia melakukan Y. Kayak tadi, elektron dia bisa melakukan A di circumstance A, di B circumstance A. Saya nggak tahu sekarang bagaimana perkembangan para ilmuwan menganggap itu. Tapi tahun 99 menurut saya itu cukup kemajuan yang luar biasa. Implikasi kedua adalah, jadi kalau kita ingin mudah, kita memahami hubungan law dan model itu seperti moral dan fable. Jadi kayak ini ya, ini moral ya. The weaker are prey to the stronger. Yang lemah itu adalah makanan bagi yang kuat. Itu adalah, yaitu itu moral. Dia benar, sama seperti hukum. Hukum benar, tapi dia nggak universal. Benar yang lemah itu makanan bagi yang stronger, tapi dia hanya terjadi pada situasi tertentu. Sama seperti hukum. Lalu, fable itu gunanya adalah untuk mengkonkretisasi hukum itu. Dengan the fox. Ya, kayak binatang dipilih karena binatang itu punya apa? Punya jangkar yang buat kita mudah untuk merepresentasikan yang ada di moral. Sama juga di model. Misalnya, ya, hukum gravitasi, bumi dan bulan. Model itu yang buat kita bisa masukkan, bisa mengkonkretkan hukum. Jadi kesimpulan diambil kata dengan itu adalah hukum atau ya, itu apply sejauh modelnya. Di luar modelnya kita nggak tahu apa-apa. Jadi nggak bisa tahu. Ya kayak tadi ya, contoh yang kita gunakan tadi. Artinya apa? Nah disinilah Cartwright memberikan gambaran. Kalau tadi kan kita lihat segitiga, kita lihat semuanya itu segitiga.
datar, terus segitiga kayak gini, itu pandangan, aduh, banyak kan. Kita lihat ini, para fundamentalis, itu melihat dunia seperti ini. Jadi ada fisika selalu membawahi semuanya. Dengan terkait dengan analisisnya terhadap scientific practice, dia melihat bahwa dunia itu seperti flat. Jadi tidak, bahkan nggak saling berhubungan. Kita dengan gambaran balon-balon gini, kita punya imajinasi kalau sebenarnya bahkan social psychology bisa kita gabungkan dengan hal yang sangat jauh, misalnya dengan accounting, dengan wave balonnya kita ambil, kita masukkan. Siapa yang masukkan itu? Engineer. Engineer itu apa ya? Jenisnya teknik, dengan para insinyur kita bisa merawat itu, asalkan modelnya tepat kita bisa membangun hal seperti itu. Nah, apa metode politis implikasinya adalah analisis kapabilitas bukan regularitas. Ini aneh, ini sangat penting karena kalau teman-teman ada di bab sekian, saya lupa, bab 4 itu di buku yang sama, Cartwright itu menjelaskan bagaimana pemahaman Newton itu yang kapabilitas dengan Goethe yang regularitas. Jadi saat Newton itu pergi masuk ke Royal, saya lupa tempat ilmuwan Inggris itu kumpul zaman itu, Royal bla bla bla, dia ngasih penelitiannya, kemudian dibaca sama Goethe ketawa. Wah, penelitian apa ini? Penelitian cuma sekali juga, penelitian Newton yang cahaya itu. Karena Goethe itu sudah melakukan penelitian cahaya dengan banyak cara, tapi dia tidak bisa memberikan kontribusi sebesar Newton. Kenapa? Karena yang diambil, yang dicari sama Goethe itu regularitas cahaya, bukan kapabilitas cahaya. Itu cukup cukup signifikan. Kedua adalah metodologi itu perlu menghunting cost, beda ya, finding sama hunting ya. Jadi hunting concrete causal relation. Ini menurut saya sangat, kalau saya baca ini sangat penting. Kalau saya sebelum ini tulisan yang logical positivis, teman-temannya, mereka tidak menganggap ini sebagai hal penting, hunting cause. Model dengan memahami bahwa dunia itu default. Nah, ternyata ini juga punya pemahaman, 3 menit lagi, punya efek politis. Ternyata kita melihat bahwa pemahaman fundamentalisme itu masuk ke ranah kebijakan. Jadi saat kebijakan itu dibuat, mereka ini tidak melihat riset itu dengan empirical meritnya, tapi dari pemahaman bahwa hal-hal itu universal. Contoh misalnya kayak yang disebutkan oleh Cartwright itu namanya teori genetik, terus everything, beberapa teori ekonomi itu dibangun karena mereka bersifat universal dan bukan karena empirical merit. Indikasi kita menjauhkan dari sini. Jadi kesimpulannya adalah dengan Cartwright ini tidak menolak kalau law itu benar. Dia hanya menolak bahwa law itu universal. Kenapa? Karena di luar model pemahaman kita atas dunia yang sesuatu itu hanya faith, itu faith yang dibangun sama fundamentalism. Nggak bisa kita deduksi valid gitu, kalau kita melihat praktek ilmu. Nah, karena itu Cartwright menganggap bahwa sebaiknya kita menganggap dunia itu default, kumpulan titik yang tidak terhubung dengan baik. Dengan itu kita punya presumsi yang lebih efektif untuk membangun empirical merit dalam riset daripada kita membangun fundamental, karena itu patronis itu yang fundamentalism faith, bahwa untuk membangun teori yang universal atau law yang universal daripada kita membangun yang teori yang dibutuhkan empirical merit yang cocok problem solve. Oke, saya rasa itu. Terima kasih.
Oke, sudah. Oke. Gimana, Bapak moderator? Mungkin Oke, ya, Mbak. disudahi dulu ya presentasinya itu di. Oke, oke. Thank you. Oke, saya kira itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Yang ingin dapat bukunya bisa di-download sendiri. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau menanggapi atau bertanya mungkin? Awi, silahkan Awi. Ini serius nggak ada yang nanya. Aku nanya boleh nggak? Silakan. Oh, oke, aku nanya ya. Oke. Sebab rasanya teori ini dibangun di atas kerangka dasar anti fundasionalis kalau nggak salah. Jadi saya mempertanyakan apakah tesis bahwa sebuah hukum itu berlaku hanya sejauh dalam pemodelan itu. Nah, pertanyaannya adalah model itu sendiri itu dapat dijustifikasi pakai apa? Apakah dia berlaku universal atau enggak? Soalnya kalau kita juga bisa mengatakan bahwa model itu sebenarnya universal loh. Jika sebuah hukum itu berlaku model itu, sementara model itu sendiri juga berlaku universal, artinya hukum itu juga universal. Nah, pertanyaannya tentu juga masalah cuma masalah itu lagi. Apa yang bisa menjustifikasi sebuah model itu berlaku universal atau enggak? Soalnya justifikasi Nancy Cartwright tadi itu didasarkan pada, saya nggak tahu, kayaknya dia sangat ini ya, bias orang-orang posmo. Nggak tahu apakah figurnya orang-orang mazhab Stanford itu orang-orang posmo, sehingga dengan asumsi bahwa kita bisa menyamaratakan semua hukum dan kita bukan apa tadi social psychology ke soal accounting kayak gitu, apakah kayak gitu juga bisa dapat dijustifikasi, modelnya dapat dijustifikasi secara ilmiah atau enggak? Karena menurut saya adalah akan jadi sangat kacau kalau kita menerima semua model tanpa basis kebenaran tertentu gitu atas model itu sendiri. Makanya menurut saya tetap kita butuh fondasi atas model itu sendiri, bukan hanya asumsi bahwa hukum berlaku sejauh dalam kerangka model itu sendiri. Makasih. Oke. Saya akan coba jawab pertanyaan Mas Rizal dulu nih. Pertama dari yang Pusmo dulu deh. Saya nggak tahu ya tentang yang Pusmo. Kalau saya cukup jauh perdebatannya teman-teman yang Pusmo. Saya juga kurang paham tentang bagaimana teman-teman Pusmo memahami ilmu. Cuma saya rasa tidak mereka cukup jauh teman-teman itu. Dan kalau misalnya kita baca buku-bukunya Nancy Cartwright juga, dia nggak pernah, jarang sekali ngutip orang-orang Pusmo. Mungkin kalau di ilmu yang paling Pusmo ya Feyerabend ya. Dan bukan. Oke. Terus yang kedua adalah tentang basisnya apa.
itu adalah justru kebalik. Jadi Nancy Cartwright itu melihat bahwa fundamentalism itu tidak berbasis pada scientific practice. Sekarang apa sih kalau misalnya kita ngomongin ilmu, basis kita apa? Basis kita scientific practice, apa yang terjadi di lapangan. It's not, ini bukan matematika. Kalau matematika kita bisa proving deduksi. Tapi kalau misalnya kita, tadi Mas Rizal Dukmi tanya, apa sih jangkarnya? Jangkarnya itu apa yang terjadi di lapangan. Nah, kenyataannya apa di lapangan? Yang terjadi adalah kita ngomong secara dulu ya. Hukum alam itu terjadi hanya dalam model. Hanya dalam model yang dibuat. Anggap kita percaya bahwa fisika itu adalah puncak kesuksesan ilmu kita sekarang, fisika. Bahkan fisika pun hampir semua modelnya, semua hukumnya itu sangat terbatas. Dan itu digunakan di saat dibangun dengan lingkungan yang sangat ketat, sangat tertentu. Nah, sangat berbasis fundamentalis. Jadi apakah, pertanyaan gini, fundamentalis itu dengan pandangan seperti ini, kita melihat scientific practice, fundamentalism itu hanya faith, itu keyakinan yang tidak bisa kita deduksi dari scientific practice. Karena kita mau scientific practice, kalau kita ingin membangun metafisika ilmu, kita deduksinya dari mana? Kita deduksi dari apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu tidak menunjukkan itu. Ya, karena itu, yang di-urge sama Nancy Cartwright itu adalah saat kita membangun fondasi metafisika dari ilmu itu artinya fundamentalisme itu pertanyaan empiris daripada pertanyaan metafisika. Jadi dia dibuktikan itu harusnya dengan penelitian empiris, sejauh mana sih teori ini berkembang bisa dipakai di semua bidang. Itu bukan karena itu lebih ke pertanyaan empiris. Masalahnya apa? Kenapa kita anti fundamentalis? Karena lebih ke Cartwright posisinya jelas ya, posisinya adalah praktis. Jadi pandangan metafisika fundamentalis itu menginisiasi banyak proyek, misalnya kita jangan jauh politik dulu, ke metodologi yang itu cukup bermasalah bahkan secara keilmuan. Di salah satu babnya itu Cartwright membandingkan misalnya bagaimana pandangan fundamentalis dari dua peneliti ekonomi, nanti saya sebutkan namanya, dan analisis dari Amartya Sen waktu itu cukup bertentangan. Tapi kalau dilihat ternyata memang yang dua orang ini tuh punya pandangan metafisika yang berbeda. Satunya fundamentalis, menganggap sosial dia punya relasi tertentu yang fix, dan itu akhirnya membuat teorinya sedikit di ekonometrik itu sedikit kabur saat ngomongin kemiskinan dan bagaimana teori itu digunakan di setiap daerah di negara-negara lain. Terakhir, masalah kapabilitas, semoga itu menjawab. Jadi intinya lebih basisnya apa? Justru basisnya scientific practice. Kita truth maker-nya itu di scientific practice, bukan di konsepsi abstraksi kita. Terakhir adalah tentang masalah universal itu universal apa tidak? Perlu kita pahami lagi ya. Universal itu artinya berarti itu terjadi selalu. Jadi kalau kita baca hukum Newton itu for anybody in any situation. Bacanya harusnya gitu. Kalau fundamentalis, for anybody in any situation, karena relasi antar properti itu niscaya. Nah, sedangkan dalam model, kenapa itu kita perlu kapabilitas? Karena di kapabilitas itu hubungannya sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kapabilitas A di model A, dia bisa bertingkah X, di model B dia bertingkah yang lain. Karena itu pemahaman kapabilitas menjadi penting di situ. Nah, kalau kita menggunakan fundamentalis, posisi fundamentalis di sini, jadi yang seperti saya bilang tadi, kita lihat bahwa pentingnya model di atas hukum. Hukum tidak universal, kalau dipahami secara yang Mas Isal bilang mungkin nggak begitu. Cuma
model itu sangat limit. Dia hanya bergerak di satu bidang tertentu. Itu yang membedakan model dengan hukum dan kenapa ini tidak disebut universal. Satu catatan lagi ya. Tadi saya bahas sedikit tentang nomological machine. Mungkin dia berargumen seperti ini. Tapi kalau misalnya teori Einstein terjadi setiap waktu misalnya. Oke, kita anggap ada beberapa pengecualian di sana. Tapi umumnya hukum-hukum alam itu tidak bergerak seperti teori fisika Einstein. Itu beberapa pengecualian yang, tapi pun itu juga wide ranging ya. Kita juga nggak bisa mengatakan universalitas itu secara deduksi. Itu juga kita fondasikan pada scientific practice empirical merit dari penelitian. Thank you. Semoga menjawab. Gimana Pak Moderator? Itu ya mungkin bisa buka di chat ya. Ada di bagian kolom chat itu ada pertanyaan dari YouTube. Dari Devananta Rafiq. Iya. Ini sebenarnya chaos theory itu pernah dibahas sama Peter Lipton saat membahas Cartwright. Peter Lipton atau apa chaos theory? Saya nggak tahu di mana batas chaos ya, tapi Nancy kita tidak membahas chaos theory. Dia yang membahas bahwa akan lebih baik saat kita punya pemahaman metafisik yang tidak fundamentalis, karena itu bisa jauh lebih tidak bias saat kita memandang realitas. Jadi kita melihat realitas ini sebagai berantakan dan kita siap untuk merapikan itu dengan pemahaman kita atas cause dan effect, yaitu dengan cara membuat model saat kita mengetahui probabilitas tadi. Tapi apakah itu kita nggak pernah bahas itu. Kalaupun saya berspekulasi, mungkin chaos terlalu bold untuk tesisnya nanti Cartwright. Mungkin itu. Terus tadi di chat ada balasan dari Risalatul Hukmi masalah hard science. Justru Stanford School ini tidak melihat adanya perbedaan fundamental antara ekonomi dan fisika. Intinya mereka bekerja dengan prinsip yang sama kalau kita lihat. Jadi saat kita membandingkan antara apa yang terjadi di ekonomi, apa yang terjadi di fisika, itu bisa at some point comparable, tergantung sebesar apa scope yang mereka pakai. Kira-kira gitu. Mo. Ada pertanyaan lagi tuh ya dari Vic di kolom chat. Oh iya, nggak ngomong aja. biar lebih komunikatif aja. Mungkin mana nih Taufik bisa bertanya secara langsung mungkin Vic. Oh nggak bisa katanya. Oh nggak bisa, maaf. Pertanyaannya itu sih, pemahaman non-fundamentalis Cartwright itu bisa disebut sebagai model pemahaman sosiologis terhadap ilmu atau enggak? Tidak. Jadi analisis Cartwright itu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan sebagai contoh Bruno Latour atau banyak historian ilmu yang melihat ilmu secara sosiologis, tapi dia melihat teori itu sendiri. Jadi tidak melihat gimana sih misalnya hubungan antara teori Schrödinger dengan apa yang terjadi di Jerman waktu itu. Dia melihat juga bagaimana relasi antara Schrödinger dan teman-temannya. Tidak, tapi dia melihat
melihat teori itu sendiri sampai mana sih. Jadi lebih internal. Jadi kalau lihat komennya ini, saya lupa, saya pernah review kemarin itu kenapa lupa namanya, bla 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 Anderson. Banyak orang itu melihat Nancy Cartwright sebagaimana para konstruktivis, tapi beda karena para konstruktivis melihat Nancy Cartwright, para konstruktivis sosiologis itu melihat bagaimana hubungan antara teori dan hubungan sosialnya. Kalau di sini tidak, dia ngelihat ini posisi apa itu kan. Kalau saya tadi ngomongin aneh ya, tadi funding riset itu masalah implikasi, bukan teorinya itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Mbak Nabala. Mungkin mau ditanggapi dulu, Vic? Atau mau langsung dilanjut ke pertanyaan yang lain mungkin? Oh, ya lanjut. Berarti ini ada pertanyaan lagi ya dari kolom YouTube. Oke. Dari Agan Buduk 12, Bro Buduk. Itu mungkin nggak sih kalau misalnya seorang ilmuwan itu mengamini suatu metafisika tapi secara metodologis pluralis? Mungkin ya, saya rasa. Mungkin ya, kalau masalah mungkin aja. Cuma masalahnya adalah pemahaman metafisika itu mempengaruhi model yang kita buat. Gitu. Model yang kita buat itu mempengaruhi hasil. Di situ aja masalahnya. Jadi masalah kita percaya apa, dan misalnya nih, kita percaya metafisika, contoh satu metafisika tertentu, kemudian yang kedua, waktu kita menjalankan teori kita melepas itu, it's okay. Tapi masalahnya seberapa bias pemahaman metafisika itu kepada model yang kita buat, itu juga itu di luar apa yang saya bahas hari ini. Saya rasa itu analisisnya analisis sosiologis. Seberapa, atau psikologis mungkin, seberapa masuk pemahaman metafisika itu ke pikiran metodologis dari ilmuwan. Tapi kalau misalnya relasi antara metafisika kita dan model yang kita buat, itu bisa terjadi. Ya, aku mau tanya yang tadi tentang model, si Cartwright tentang membahas tentang model dan hubungannya dengan law. Tadi itu contoh yang saya mau tanya dulu ya ke Bang Diar, kalau itu contoh yang diberikan tentang masalah moral sama fabel itu emang contohnya Cartwright. Halo Anaf, ya. Halo itu ya. emang contohnya Cartwright. Itu dibahas di bab 2-nya. Oke, terima kasih. Nah, di situ berarti kan kalau misalkan dilihat dari contoh yang dia gunakan, law itu implikasi dari law itu adalah model berarti. Karena kalau misalkan dianalogikan dengan tadi yang dianggap moral dengan fable, bahwa cerita fable itu dari moral yang ada dulu, jadi moralnya harus ada dulu, baru cerita itu bisa ada kan seperti itu loh. Yap. Berarti kan di sini model itu ada setelah law itu ada, gitu. Berarti istilahnya saintis ini menciptakan sebuah law dulu, setelah itu baru dia membentuk sebuah model untuk menjustifikasi law-nya. Problemnya gini Mas, Bang Diar. Maksudnya kalau aku lihat problemnya, kalau misalnya Cartwright berpandangan seperti itu, problemnya ketika model itu hadir setelah law, maka law ini maknanya nah gitu. Maksudnya tadi ketika hubungannya dengan homological, tentang bahwa sains adalah law adalah nomological machine. Homological berarti kan ada suatu aspek atau aksiom dalam law, dalam hukum itu
dianggap benar. Nah, dianggap benarnya kan sejauh model yang dia ciptakan terlebih dahulu, berarti ya seharusnya model harus lebih dahulu sebuah model yang di dalamnya itu harus ada dulu, lalu saintis menciptakan law dari model yang dianggap ada dulu kan. Contohnya sementara Newton membuat kalkulus dia, semisal hukum Newton yang dia turunkan dari kalkulus dia, itu kan dia berpacu pada model yang telah dia buat terlebih dahulu, yaitu hubungan antara dua badan. Nah, dan cuma berkembang dari hubungan model dua badan, bahwa GMM per kuadrat ya hubungan dari dua massa kan, seperti itu. Dan ketika Newton mencoba untuk memperluas modelnya, hukumnya hancur kan. Dalam arti ketika ada tiga badan, problemnya Newton kan, kayak matahari, bumi, dan bulan, misalkan gitu, ada tiga badan di sini, ada tiga massa, hukum Newton rusak, nggak bisa digunakan. Jadi kan model harus hadir terlebih dahulu agar sains tetap bisa berkembang, dan itu bisa dikatakan nomologik. Makanya aku tadi kebingungan dalam arti apa maksud Cartwright ketika law hadir dulu, baru setelah itu ada model. Kira-kira maksud Cartwright ini seperti apa, Pak, law yang hadir dulu ini, dan bagaimana aksiom ini atau hal-hal yang kita anggap benar, yang anggap law, ya, atau yang saintis anggap benar, itu bisa muncul? Apakah muncul tiba-tiba? Bagi Cartwright itu. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak, Anas. Saya juga berpikiran yang sama tentang itu. Pertama tentang law sama model ya. Tadi saya menunjukkan panah, tadi saya tidak memberikan banyak ini tidak memberikan banyak terlalu panjang karena itu cukup babnya sangat menarik untuk dibaca. Nah, kita masuk ke hubungan law sama model ya. Kalau dalam pandangan saya, Cartwright ini melihat hubungan law, hubungan moral dan fable itu kenapa seperti law dan model, itu karena moral itu dia konkret. Jadi moral itu konkret dalam fable. Seperti contoh tadi itu, yang lemah dimana sangat abstrak. Dia dikonkretkan dalam fable. Kenapa fable itu sebenarnya ini bukan teorinya Cartwright. Cartwright mengambil dari saya lupa namanya. Itu dia ngambil dari salah satu teori. Sebentar, saya baca namanya. Oke, salah orang itu menganggap bahwa fable pilih untuk menceritakan moral karena moral fable itu konkret. Jadi saat kita menyebut misalnya serigala, kita sudah tahu serigala itu kuat. Oke. Serigala kuat dan misalnya rubah itu lemah sehingga dimakan, itu langsung masuk. Jadi itu guna. Nah, di sini fable itu sama seperti saat kita menunjuk satu karakter misalnya yang mungkin sudah kita punya prejudice. Contoh misalnya kalau misalnya kita kenal mungkin Alibaba atau siapa, dia sudah punya satu karakter tertentu, itu kita mudah untuk menjelaskan moral. Nah, itu fable dipilih. Nah, Cartwright melihat hubungan antara hukum dan model itu sama seperti itu. Jadi kenapa Cartwright mengasukkan dua elemen ini, itu karena dia melihat bahwa tidak niscaya saat kita menemukan satu hukum baru, hukum itu adalah properti dari dunia. Misalnya force itu bukan niscaya sebuah properti, dia hanya extension, pemanjangan dari massa sama akselerasi yang bekerja dua itu. Nah, dia melihat seperti itu, bahwa hubungan antara hukum dan model itu model yang mengkonkretkan hukum. Model itu mengkonkretkan hukum. Nah, apakah ini hubungannya kausal? Kalau di Cartwright saya rasa enggak. Hubungannya itu struktural. Jadi hukum itu
dikonkretkan oleh model, bukan kita tahu hukumnya dulu atau modelnya dulu. Terus yang dalam pertanyaan yang sama, lalu apa yang analisis yang kita lakukan? Analisisnya adalah analisis atas kapabilitas, bukan analisis atas hukum dulu. Jadi scientific investigation sebelum dia sampai ke law, dia harus tahu kapabilitas dari satu objek yang dia teliti. Masalah contoh misalnya saat kita meneliti elektron, kita kan meneliti apa sih kapabilitasnya sebelum kita melihat relasinya dengan properti yang lain. Nah, saat misalnya duluan itu mungkin jadi perdebatan tersendiri. Tapi sampai level itu, misalnya, oke, saya ingin menemukan elektron, saya mencari alat yang tepat, saya membangun model yang tepat untuk bagaimana kita menemukan hukum tentang elektron ini. Jadi, tahu kapabilitasnya. Oke, kapabilitas elektron seperti apa. Setelah dia tahu, baru dia dikembangkan lagi ke model yang lebih besar lagi. Masalah ini range-nya seperti apa, salah satu problem dari pemahaman ini, tapi saya rasa itu sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana law yang abstrak itu terkonkret dalam model. Jadi hanya itu hubungannya struktural, bukan kausal. Apakah hukum dulu atau hukum dulu atau model dulu, tapi dengan model kita mengkonkretkan hukum. Ilmuwan tahu yang mana dulu, law atau model dulu? Dia tahu kapabilitas dulu harusnya dia tahu kapabilitas dulu. Tanpa dia tahu kapabilitas, dia tidak tahu gimana membangun model. Karena saat kita membangun nomological machine, kita harus tahu kapabilitasnya dulu. Apa yang dimaksud dengan nomologis di sana itu adalah kapabilitas itu. Nah, kapabilitas ini bukan aneh. Pasti tentunya pasti Anaf sangat tahu. Ini dipahami secara saintifik, bukan misalnya contoh si A punya kapabilitas untuk marah. Si A itu tend to marah, bukan seperti, tapi specific feature yang itu bisa dikuantifikasi. Dan saat ini saat kita mencari kapabilitas, kita juga perlu memahami apa yang disebut dengan, kalau yang dalam analisisnya Cartwright, rule of combination. Sejauh apa behavior dari kapabilitas itu berubah saat dia bertemu kapasitas yang lain. Itu mungkin kenapa saat tax tadi affect price dengan increase itu saat kondisi tertentu. Tapi kondisi yang lain saat dia bertemu dengan yang lain, dia punya kondisi yang berbeda. Sama seperti partikel 2 tadi di Shomar eksperimen, itu bisa punya cara yang berbeda karena dia bertemu dengan kapabilitas yang berbeda. Mungkin kalau di contohnya Anaf tadi yang hukum 3 benda tadi, masalah apakah tadi 2 badan itu tidak berbicara sejauh itu ya, tapi saya rasa sejalan dengan apa yang saya omongkan. Selama itu yang diomongkan adalah kapabilitas. Sebelum itu saya rasa pendekatan lebih sosiologis ya, saya rasa gitu. Kira-kira seperti itu, Anaf. Semoga menjawab. Mau ditanggapi dulu mungkin, Anak? Ya boleh. Maaf ya, ini background soundnya. Ya. Jadi mikir saya deketin aja. Ya, kalau gitu berarti kalau misalkan tadi penekanannya di kapabilitas ya, berarti scientific practice-nya ada di mana? Maksudnya ketika tadi ada kata seharusnya, kayaknya nggak merepresentasikan scientific practice. Maksudku pengandaian yang ada di scientific practice ya pasti membangun model terlebih dahulu gitu loh. Entah itu mau ya dikatakan mengkonkretkan benar, tapi semua bentuk teori saintifik selalu merujuk pada model tertentu memang, dan akhirnya berkembang dari model yang dia bangun. Dan aku malah lihat pandangannya Cartwright kayak justru kurang menjelaskan di bagian pentingnya model di situ gitu. Ketika penekanan dia berada di kapabilitas, justru malah kapabilitas bisa dilihat dari modelnya dia dong gitu. Saya pakai contoh tadi Newton. Ya Newton, teorinya Newton ya sejauh modelnya dia, kapabilitasnya bisa dilihat dari modelnya dia, yaitu 2 badan itu gitu. Dan ketika Newton sendiri mencoba untuk memperluas, misalkan ada 3 badan di situ, ada 3 mesh, ya kacau gitu. Sehingga capability dia hanya di 2 badan, dan itu memang problematik. Dan itu juga coba untuk diimprove oleh Einstein.
dengan frame of reference dia kan kayak gitu terus. Modelnya akhirnya yang diupdate mencoba untuk agar bisa menjangkau ke ranah yang lebih luas. Dan aku lihat akhirnya kalau misalkan dibandingkan ini Catroid dengan misalkan bukan teori ya, apa ya, model sains, gimana sains bekerja, itu kayak modelnya Lakatos kayak semacam lebih unggul aja. Aku ya, menurutku ya, soalnya karena bagi Lakatos ya pembentukan hardcore aksiom-aksiom itu atau model-model yang dibentuk itu harus ada dulu, dan kemudian softcore nanti akan memperluas dari jangkar utamanya yaitu pada modelnya itu. Ya aku lihat justru malah lebih unggul daripada Catroid yang aku lihat malah mengambang di kapabilitas yang dia maksud itu seperti apa gitu. Aku cuma gitu aja Bang Tiar. Makasih. Oke. Sama-sama. Thank you komentarnya. Saya rasa aneh ya kalau itu perlu diskusi sendiri saat kita membandingkan dengan Lakatos. Cuma tadi sekali lagi, apakah model dulu atau law dulu itu model dulu atau kapabilitas dulu? Saya rasa di situ tempatnya adalah model dan kapabilitas itu kerja. Kita nggak bisa membuat model tanpa kita tahu kapabilitas tertentu yang kita andaikan ya. Ini pembahasannya sangat psikologis dan saya rasa ini sedikit keluar dari tema buku ini. Tapi di Appleword kita memberikan penjelasan yang cukup padat tentang apa yang dimaksud dengan kapabilitas dan bagaimana kapabilitas itu bisa dan bagaimana kapabilitas itu berfungsi dalam model. Jadi masalah saya bilang seharusnya tadi itu mungkin kalau seharusnya di sini mengimply bukan seharusnya kamu itu begini, tapi kayak hal yang memang terjadi, yang model ini pasnya itu seperti apa. Itu tadi yang imply saya dengan kata seharusnya, bukan auto moral, kan kayak instruksi. Tapi saya rasa itu. Tapi kalau masalah dengan Lakatos hard science, saya juga kurang paham tentang Lakatos, jadi tidak bisa memberikan komentar lebih. Tapi kalau masalah kapabilitas dan model, saya rasa analisis itu harus berjalan berbarengan ya. Karena lagi-lagi tapi juga sama. Kita mengetes kapabilitas itu juga harus dengan model. Tapi gimana cara kita membangun model? Itu kita perlu punya preasumsi atas kapabilitas dulu. Di sini saya rasa nggak ada friksi antara apa yang saya omongkan dengan apa yang Anda omongkan. Karena posisi utamanya kita di model. Bukan model itu over regularitas. Dengan itu berarti saya rasa perpisahannya tidak begitu jauh. Oke, semoga menjawab. Diar ada pertanyaan lagi. Oke, dari Bro Hafiz nih, dari kolom YouTube. Ya, bro. Karena universal law itu berlaku sejauh kondisi-kondisinya terpenuhi, dan di luar dari kondisi universal law itu tidak berlaku, berarti argumen bahwa there exists universal law itu tetap relevan dong? Dia menanyakan. Menurut saya itu relevan sejauh kita memahami enggak ya, jadi kontradiktif. Jadi kita memahami hukum itu ceteris paribus, tidak universal. Masalah apakah kemudian ini sejauh mana itu stretch ya, memanjang. Jawaban soal itu pertanyaan empiris. Itu bukan pertanyaan itu. Jadi masalah universalitas itu masalah empiris. Jadi karena tadi ya saya jelaskan bahwa hukum regularitas yang dibangun oleh hukum itu berawal dari model, berawal dari kapabilitas. Di sana artinya tergantung modelnya apa dulu. Tergantung model ini bukan berarti yang dibuat manusia ya, juga bisa yang contoh yang dibuat yang sudah ada di alam ini bisa juga disebut model. Contoh misalnya heavenly bodies, di mana planet saling tempatnya planet itu at some point model sendiri. Jadi universal law itu lebih ke pertanyaan empiris daripada pertanyaan ini apa namanya, pertanyaan filosofis. Jadi itu tidak dideduksi dari scientific practice. Karena pengandiannya ilmu itu
sejauh hukum, sejauh model. Masalah ini ya, masalah apakah, mungkin teman-teman tanya misalnya, gimana kalau misalnya kita tabrakan itu dengan falsifikasi Popper misalnya, yang ngomong kalau semakin wide ranging, semakin universal satu klaim yang dibuat itu semakin bagus dalam law. Nah, itu masalah lain. Itu masalah falsifikasi, dan itu pengandaian dan bukan jawaban empiris dari ilmu itu sendiri. Yang itu harus dites kan, karena itu harus dites. Itu kira-kira Bro Muhammad Hai. Masih dari YouTube nih, ada pertanyaan lain. Itu pertanyaan mau dari Mas Fred. Oh iya, dari Friyatna dari kolom komentar. Apa konsep perintah moral yang dia maksud sebagai moral imperatif itu valid dalam pandangan fatalistik? Soalnya moral imperatif yang mendorong manusia membuat konstruk-konstruk nilai, norma etika yang berdasarkan moral itu nggak akan ada artinya kalau misalnya moral imperatif itu sendiri adalah suatu yang sudah ditentukan seperti dipercaya dalam doktrin fatalisme. Itu gimana ya tanggapannya ya? Waduh, ini hubungannya sama hukum alam apa ya? Ntar saya coba. Oh, saya rasa ini ya, pertanyaannya disimpan untuk, saya rasa tidak masuk dalam pembahasan saya, dan saya juga tidak masuk dalam hubungan moral dan ini. Itu mungkin disimpan buat next diskusi selanjutnya. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari yang ada di sini? Itu Mas Syar, Oke. ditanggapi kembali. Oh, oke. Oh. Asumsinya bahwa percaya natural law itu menurunkan ke moral imperatif. Oke, saya rasa itu perdebatan etika ya. Apakah natural law itu mengandalkan moral imperatif? Saya pernah baca misalnya argumen misalnya membunuh orang misalnya, itu karena hukum alam itu kita melahirkan kehidupan. Dan menurut saya itu mungkin agak jauh untuk dibahas masalah apakah apakah natural law itu mengandalkan moral imperatif tertentu. Yang saya bisa yakinkan adalah secara pragmatik dalam public policy itu natural law itu penting, karena public policy dalam ilmu itu sifatnya dua arah. Dia membentuk ilmu dan dibentuk juga oleh ilmu. Misalnya dia membentuk public policy, dia membentuk ilmu dengan kebijakannya, dia memprioritaskan satu riset tertentu daripada yang lain, dan dia dibentuk juga ilmu karena public policy yang dibangun dari ilmu-ilmuwan. Contoh misalnya kayak sekarang COVID-19, kayak misalnya kenapa lockdown, kenapa tidak, itu lebih perdebatan public policy yang kuat dianggap itu ditenggarai oleh penelitian ilmiah. Tapi untuk moral saya rasa enggak, karena itu keputusannya politis. Saya agak susah untuk menerima kita bisa mengandaikan implikasi moral itu lewat natural law. Agak susah, dan mungkin karena saya juga nggak pernah masuk ke sana. Tapi yang jelas kalau ke public policy, yes, itu sangat besar. Karena itu filsafat ilmu saya rasa di situ punya posisi penting di saat bagaimana policy itu membangun ilmu. Jadi policy seperti apa yang kita bangun
untuk polisi apa yang kita bangun untuk create prioritas saintifik tertentu, itu filsafat ilmu punya peran di sana. Saya rasa itu, Momo. Oke. Mungkin Mas Priyatna ingin menanggapi lagi mungkin? Boleh melalui kolom komentar. Atau mungkin ada pertanyaan lain? Tapi sepertinya nggak ada yang lewat suara ya dari tadi. Iya. Tadi Anas lewat suara. Lebih enak kalau pakai Anaf, ya. lebih interaktif. Jadi Rizal juga lewat suara. Mungkin ada pertimbangan. Iya, ada chat lagi. Nah iya itu. Banyak yang nggak bisa masuk. Oh iya. Ya. Padahal tadi bisa loh. Oke, teman-teman yang mungkin mau membaca lebih lanjut, itu ada saya nulis sesinya Catwright di sinocenter.org. Silakan dibaca kalau mau baca. Itu sekaligus kritiknya, karena yang kita bangun ini deskriptif ya. Juga secara kritik juga ada beberapa masalah yang saya sebutkan di sana. Terus pakai bahasa Inggris. Jadi silakan kalau mau baca. Ya mungkin Tangga bisa diwakilin yang ada di Discord kalau mau bertanya mungkin. Mungkin Mas Sosian Permadi ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Luxury motor Betul, soalnya. Mas Sosiawan kayak mau nanya kayaknya Sosiawan. Kayaknya masih sholat tarawih Mas Sosi. Ada apa ya, tolong? Alir, gue gak paham ya, gue dari tadi pergi-pergi ada urusan soalnya juga dengerin pas lo ngomong. Ini ya, panitia Lagi nyiapin. panitia zakat ya. Rasisme. Ada dari yang lain mungkin pengen bertanya? Iya, pertanyaan terakhir. 9:30, baru saya tutup. Aku nggak paham sih kenapa dikait-kaitin dengan politik. Gimana, Sal? Di elaborate. Kak, politik kayak orang-orang Foucauldian tralala itu ngeselin. Elaborate. Masalah personal ya. Hubungannya sama politik apa gitu loh. Politik kan hanya konsekuensi dari konsekuensi praktis dari sebuah teori, tapi bukan teori itu sendiri. Politik hanya apa? Konsekuensi dari? Konsekuensi praktis dari sebuah teori. Jadi teori udah jadi terus dipolitisasi gitu loh. Nah, kalau di ilmu sosial kadang-kadang nggak selalu tindakan. Maksudnya bagian dari human nature ya. Di ilmu sosial kadang-kadang tindakan-tindakan politik itu malah menelurkan teori. Makanya gue nggak tahu deh kalau misalnya dicocokin tadi yang lo awal itu tanggapan lo di awal nyamain antara hard science sama ekonomi. Cukup hard ya di ilmu sosial ya. Tapi kalau di ilmu sosial yang lain itu cukup aneh sebenarnya ngeliat compare itu, karena beda
asumsi itunya kali ya, asumsi metafisiknya, asumsi dasarnya, yang satu etis, yang satu metafisik mungkin, tapi nggak tahu gue, nggak paham. Terus kalau gitu implikasi buat sains apa dari teorinya Cartwright nih? Nggak ada. Dia cuma main-main doang. Oke, kalau misalnya tadi Mbak jawab pertanyaannya Kristal, kenapa harus dikait-kaitkan politis? Saya rasa sah ya kita mengkaitkan apapun dengan politik itu sangat sah. Dan masalah apakah seperti Foucauldian, dan Foucault kan hanya salah satu bagian dari bagaimana dia menjelaskan relasi ilmu dan kekuasaan. Cuma kalau masalah yang di Cartwright ini, itu dia bergerak itu karena masalah di luar ini ya, di luar analisis metafisikanya adalah dia melihat relasi yang sangat jelas itu antara kebijakan, metodologi, dan metaphysical point of view dari metodologi yang dibangun. Itu ada hubungan. Nah, itu kenapa kan Grant, dia pada ceritanya itu bicara Grant Research tahun 80-an, 70-an sampai 90-an, itu yang kita kasih, yang diberi Grant, itu lebih ke teori-teori yang punya fundamental. Ini masalah ini di luar analisis metafisikanya, tapi secara sosiologis itu Grant itu lebih diberikan banyak kepada teori-teori yang punya fundamentalism, diberikan banyak pada teori-teori yang punya janji universal. Walaupun pada beberapa aspek itu secara merit tidak menguntungkan. Tapi lagi-lagi ini di luar itu. Tapi saya rasa mungkin nyambung ke pertanyaan Anaf, apa relevansinya, apa implikasinya? Implikasinya menurut saya ini tentu saja deskriptif. Pertama, menjelaskan lebih jelas apa itu, bagaimana ilmu bekerja. Kedua, ke metodologis dan politis, seperti yang jelaskan saya tadi tentang hunting cost. Gimana kita mencari model? Karena kalau misalnya kita cek di lapangan, bahkan saat kita bangun model, saat ilmuwan bangun model, oke, ada yang berhasil, tapi banyak juga karena anggapan pemahaman kita atas sains yang contoh misalnya tidak berbasis pada regularitas atau berbasis pada universalis tertentu, kepercayaan pada universalis tertentu, itu dia punya pengaruh pada metodologi. Tentu saja ini pasti kembali lagi ke ilmuannya, tapi saya rasa aplikasi bahwa hubungan antara metafisika, metodologi dan policy itu cukup kentara. Menurut saya ini kontribusi yang cukup untuk dipertimbangkan. Oke. Yar, mungkin boleh dijawab singkat, Yar. Ada pertanyaan mungkin yang penasaran dengan tadi diskusi dengan Anaf. Bukan. Perbedaan antara pemikiran Cartwright dengan si Feyerabend, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja mungkin. Oke. Mungkin yang pertama ini satu hal, Feyerabend itu ini ya, dia cukup radikal ya. Dia jauh lebih radikal daripada Cartwright. Cartwright bagaimanapun dia ngomong tidak anti-fundamentalis, secara metodologis dia tetap naturalis. Secara metodologis dia sains bekerja dengan cara tertentu. Hanya bekerja dengan cara tertentu. Masalah detailnya beda, oke. Detail antara fisika, ekonomi, itu beda ya. Tadi yang seperti ditanyakan soal itu beda. Oke, tapi tidak dengan itunya tidak seradikal Feyerabend. Feyerabend saya rasa sangat radikal. Walaupun saat kita ngomong editing goals-nya itu ini tidak semata-mata semuanya bisa. Ada konsistensi di sana. Cuma Cartwright tentang anak dari Stanford, anak fisika, dia paham bahwa ini cara terbaik untuk melihat dunia itu dengan pandangan saintifik.
yang dibangun dengan eksperimen, ketat, kapabilitas, kayak gitu. Yang ala-ala Newton, ala-ala teori mekanik, ala-ala fisika yang dibangun dengan apa namanya? Teori alas kapabilitas. Karena tadi Sosi bilang, tadi ada yang tanya Sosi bilang gimana kalau di compare sama ilmu-ilmu lain. Nah, itu yang menurut saya juga mungkin secara ontologis mendukung, tapi kalau secara metodologis saya belum ngelihat sejauh apa dampaknya. Contoh kepada ilmu budaya atau mungkin ilmu-ilmu yang penjelasannya itu bukan analisis kapabilitas. Menurut saya analisis kapabilitas tidak selalu muncul dalam penelitian-penelitian antropologis seperti itu. Oke, aku rasa itu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah datang. Terima kasih sudah nonton dan mendengarkan. Thank you very much. Ketemu lagi besok sama Fitriadi ngomongin logika. Saya kembalikan ke Momo. Sore.